Alright, salam analisa santuy. Ya balik lagi sama gue Felix mengudara. Khusus hari ini nih video no edit karena gue mau ngebahas tentang mau review soal hasil-hasil yang terjadi di timnas dari hari Minggu kemarin sampai Selasa. Oke, gue pertama akan mulai dari decision day-nya UEFA. Pertama Rusia Kroasia. Gue akan menilai laga ini seperti ini. Boleh dibilang menurut gue mereka bermain sangat solid defensively ya dari awal. Rusia boleh dibilang cukup parah karena terpleset di gol detik-detik terakhir yang sangat anti klimaks oleh backnya loh Fedor Kudryashov, dan bermain di playoff jelas menjadi disadvantage juga buat Rusia karena melihat calon lawannya juga kan di pot satu unggulan. Sebenarnya Rusia masuk di pot satu sih, tapi ngeliat unggulan lawannya pun juga nggak boleh diremehkan, dan melihat performa Rusia di Euro kemarin emang udah kelihatan bahwa Kroasia udah pasti bakalan lolos sebagai juara grup otomatis ke putaran final. Sementara itu untuk man of the match gue menjatuhkan kepada Josko Vardiol yang main di Leipzig saat ini. Dia mencetak 3 clearance dengan 2 tackle dan 6 ball recovery dengan 64 sukses dan 3 dribble. Kalau untuk stat-statnya pun gue bilang possession ball-nya jauh lebih banyak dipegang sama Kroasia. Mereka tetap bermain Kroasia pada seperti biasanya sih. Sedangkan Rusia setelah nggak ada Stanislav Cherchesov justru lebih bermain lebih mengincar counter attack dan long ball aja kalau gue bilang. Lalu kemudian decision day berikutnya adalah pada saat pertandingan di laga Spanyol Swedia di Estadio de la Cartuja. Ini gue bilang kedua tim udah tampil menyerang sejak awal loh. Swedia memang butuh menang untuk bisa menggeser Spanyol dan menekan agar Swedia bisa mengembangkan permainan. Sayang kedua tim tuh nggak mencatatkan shot on target sampai menit ke 75. Spanyol itu 7 tendangan itu nembak burung, sementara Swedia itu 6 yang nembak burung sampai menit itu. Swedia yang wajib menang coba untuk terus serang, tapi kecolongan lewat golnya si anak emas Juve yaitu Alvaro Morata, dan kutukan Swedia selalu bermain lebih baik tanpa Zlatan dibanding dengan Zlatan masih terus berlanjut. Ini membuktikan bahwa ternyata Swedia masih sangat berketergantungan dengan Ibra. Bahkan Ibra masuk pun tidak memberikan jawaban pasti untuk Swedia. Gue agak sedikit pesimistis nih bagaimana dengan Swedia, apakah bisa lolos playoff itu juga masih cukup dipertanyakan ya, karena playoff ini juga cukup berat. Nanti untuk info playoff akan gue kasih tahu. Berikutnya di laga Portugal lawan Serbia yang sangat anti klimaks menurut gue. Kenapa? Karena ini dibuka dengan gol Renato Sanchez dan diakhiri dengan gol dari Alexander Mitrovic, yang kebetulannya gol pertama dimulai di menit-menit awal dan gol terakhir kemenangan Serbia dicetak di last minute terakhir, yang membuktikan bahwa kedua tim ini hanya coba untuk bermain aman dan bertahan di satu sisi aja. Bisa dibilang di sini Serbia memastikan lolos di kandang Portugal di Dallas. Ini benar-benar war match, dan benar-benar dua-duanya sebenarnya awal-awal tuh jual beli serangan, tapi di babak kedua mereka justru lebih ngerapet di pertahanan, dan Portugal harus bertahan di babak playoff. Ada 33% peluang akan bertemu Italia kalau mereka satu bagan nanti, dan kalau terjadi itu sangat meragukan peluang Portugal untuk lolos ke Piala Dunia. Dan ini kan kalau sampai nggak lolos akan berbahaya juga buat Ronaldo juga, apalagi kan katanya sih Piala Dunia 2022 akan menjadi momentum terakhir Ronaldo di timnas Portugal yang nggak boleh dilewatkan. Lalu berikutnya, kita ke Afrika sedikit bergeser. Jadi kita ke Afrika, Ghana lawan Afrika Selatan. Itu cukup klimaks juga ya, dimana Ghana berhasil menang berkat penaltinya Andre Ayew, tapi katanya sih memang penalti itu berbau sedikit kontroversial, dan Afrika menilai bahwa keputusan memberi penalti kepada Ghana itu sangat dianggap tidak fair, tidak adil. Tapi well anyway, ya memang kalau gue harus akui secara materi kita nggak akan lihat banyak banyak permainan dari sisi permainan. Tapi kalau gue lihat dari materi timnya, jelas Ghana dengan segala materi mereka yang main di Eropa saat ini
dengan Amarte, Thomas Partey, Richmond Boakie, nama-nama kayak mereka itu saya bilang jauh lebih unggul dibanding Afrika Selatan yang bisa dibilang namanya banyak kan bermain di liga lokal dan gak banyak pemain-pemain yang kita tahu. Nah berikutnya ini yang paling mengejutkan lagi nih, selain Portugal bergeser ke Irlandia Utara lawan Italia. Ini catatan yang cukup epik di mana ternyata Irlandia Utara tuh selama laga-laga kualifikasi mereka di kandang di Windsor Park, mereka tuh hampir nggak pernah kalah sama sekali loh catatannya. Dengan lawan Swiss, dengan lawan Italia, bisa dibilang pada saat Italia yang wajib menang 3-0 karena Swiss menang 4-0 di saat yang bersamaan, udah lolos otomatis, mereka gagal mencetak gol sama sekali. Dan gue nonton pertandingan itu adalah Italia cukup banyak sih melakukan peluang serangan, tapi balik lagi pertahanan yang digalang Johnny Evans ini cukup rapat sehingga tidak memberi ruang banyak bagi Italia untuk bisa melakukan serangan yang cukup aktif. Dan ditambah lagi Italia masih PR-nya adalah tidak punya striker tajam, apalagi yang jadi tumpuan kan biasanya striker dari Juventus. Sekarang Juventus nggak punya striker lokal, ya akhirnya ya mereka nggak punya tumpuan, mengandalkan Ciro Immobile yang nggak konsisten, terus Andrea Belotti yang main di klub yang semenjana sekelas Torino, itu gue masih tanda tanya sih sebenarnya. Awalnya gue masih optimis nih Italia bisa kandidat semifinal Piala Dunia, tapi kalau sudah melihat ini gue sedikit bertanya sih apakah Italia bisa, jangankan mikirin untuk putaran final deh, lolos playoff lagi, karena ini udah ketakutan terbesar gue sebagai fans Italia bahwa kalau sampai gagal lolos playoff lagi, Roberto Mancini akan dicecer, bahkan akan dapat banteran bahwa masa pelatih juara Eropa nggak bisa bawa negaranya ke Piala Dunia. Itu pasti akan ada sindiran-sindiran luar biasa seperti itu sih yang ditakutkan. Itu aja sih gue dari pertandingan Italia lawan Irlandia Utara. Indonesia, Inggris kita tahu menang 10-0 tapi nggak penting lawan San Marino. Denmark lawan Scotland dimenangin Scotland, yang dimana kemenangan Denmark benar-benar tidak bisa sapu bersih. Nah yang cukup seru nih ada Polandia Hungaria nih. Polandia kalah dari tim yang udah hampir pastikan tersingkir, yaitu Hungaria. Ya walau udah masuk playoff pun ya kekalahannya sebenarnya menjadi demotivasi juga bagi Szczęsny dan Lewandowski kawan-kawan ya. Mereka terancam turun ke pot 2 non unggulan untuk playoff dan dengan perolehan poin paling rendah. Oh ya, nanti aturannya gue jelasin lagi ya, gue ingetin, yang akan berpotensi menghadapi lawan sulit dari awal. Sebenarnya agak sedih sih kalau sampai Lewandowski sama Szczęsny tidak bisa memainkan Piala Dunia yang bisa jadi yang terakhir buat mereka, dan Matty Cash yang udah susah-susah ganti warga negara sampai ganti nama akhirnya juga cuma nonton doang. Paling itu aja. Sama gue juga nonton yang pas dari Asia, Cina lawan Australia. Ini lagi dan lagi ya Australia benar-benar membuang peluang lagi seperti saat lawan Arab Saudi, di mana mereka udah unggul nih lewat penalti, bukan penalti, lewat gol dari hasil umpan dan heading yang luar biasa juga dari Matthew Leckie. Sayangnya mereka digagalkan lewat tendangan penalti Wule. Sampai Wule pun berkorban dengan dia cedera. Padahal Wule itu salah satu bintang berbakat masa depan Cina loh, yang dia digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan Asia berikutnya. Well anyways, kalau melihat ini dan melihat Jepang, tim favorit gue yang lain menang lawan Oman, bisa dibilang ini agak berbahaya juga nih buat Australia, karena posisi mereka sudah digeser Jepang dan Australia berpeluang untuk menembus playoff kalau nanti mereka gagal terus nih. Makanya Graham Arnold sebagai pelatih harus bertanggung jawab penuh untuk bagaimana nih supaya membangkitkan kembali Australia. Dan itu aja untuk review gue. Kemudian yang sempat gak gue nonton sih ada Kamerun Pantai Gading. Kalau ini sedikit aja sih, gue bilang agak cukup mengejutkan ya, Kamerun itu gak diunggulkan sama sekali karena materi Pantai Gading juga jauh lebih sama-sama wah sih, sama-sama wah, cuman gue lihat mungkin lebih ke permainan dan berkat golnya Karl Toko Ekambi, pemain favorit gue dari Lyon, yang membuat Kamerun diperhitungkan kembali untuk masuk ke putaran final. Lalu kemudian ada laga ini dari penentuan grup G di The Kuip, yaitu Belanda lawan Norwegia. Ini membuktikan bahwa kemenangan
Belanda tuh justru di sini mainnya sebenarnya mereka nyerang terus, tapi karena mereka hanya kecolongan lewat gol yang long ball dan beberapa kesalahannya Norwegia. Norwegia tuh sebenarnya dari awal udah bertahan tuh, udah main bertahan, dan mereka tuh coba untuk paling nggak untuk aman aja deh, yang penting jangan sampai dikalahin Belanda. Tapi enaknya ya balik lagi, ternyata Norwegia tanpa Erling Haaland adalah nothing, zero. Dan gol-gol terakhir dari Memphis Depay dan Steven Bergwijn ini kan jadi penanda bahwa uh, Belanda punya masalah serius yang hampir sama kayak Italia tentang masalah lini depan. Mereka bisa meng-create chances yang banyak, tapi ternyata mereka tidak bisa membuat peluang akhir menjadi gol. Ini akan jadi masalah juga loh bagi kami. Dan PR ini harus dibenahin untuk mencari striker yang pas, karena Depay itu kan lebih accelerated banget bermainnya, karena dia penyerang yang lebih banyak menjelajah sisi kiri, sisi kanan, sisi tengah. Mereka butuh benar-benar penyerang yang mematikan di kotak penalti. Kalau ditanya opsi terbaik, mungkin gue akan memberi kesempatan kepada Wout Weghorst dibanding Luuk de Jong yang memang so-so secara kemampuan, so-so, dan gak ngerti kenapa Koeman waktu itu ngambil dia dari Sevilla. Hasil itu juga dibarengi dengan ada lagi ya, Turki menang dari Montenegro dan memupuskan harapan Montenegro untuk maju ke playoff. Lalu kemudian Ukraina berhasil mengamankan satu tiket playoff setelah menang dari Bosnia di saat bersamaan Prancis ngalahin Finlandia. Memang kalau gue mau prediksi pasti akan lebih condong ke Ukraina, karena secara materi juga Ukraina mungkin lebih unggul dibanding Finlandia yang sejak Euro pun juga ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan apapun lagi. Lalu kemudian Wales Belgia 1-1. Buat gue pribadi sih ini mereka selamat ya, dalam artian hasil imbang ini membuat mereka bisa lolos sebagai peringkat 2, masuk di pot yang unggulan, jadi tidak akan langsung ketemu dengan tidak akan ketemu dengan tim yang besar juga, tapi harus menghadapi bagan yang sulit juga nantinya. Sementara itu terakhir nih yang gue tonton adalah laga klasik CONMEBOL, yaitu Argentina lawan Brazil. Ini berakhir 0-0 dan gue jujur ini benar-benar balik lagi ya, kalau ngeliat ini Brazil yang mengandalkan skill dari Vinicius Junior, dari lari-larinya Vinicius Junior aja. Sementara Argentina tuh sebenarnya lebih bekerja keras ya, mereka tuh lebih banyak megang bola, tapi pada akhirnya adalah based on yang kita lihat tidak bisa mereka bergantung kepada Messi terus-terusan untuk mengeksekusi finishingnya, terus berharap kepada Lautaro juga tidak bisa memberikan bagus, dia bagus, tapi kalau harus memberi beban kepada Lautaro langsung kayaknya itu juga berat. Dan belum lagi Argentina masih cukup sedih setelah kehilangan Aguero yang harus absen 3 bulan, yang kita nggak tahu pasti apakah dia masih akan layak dapat tempat di timnas Argentina apa enggak kalau dia udah sembuh nanti. Untuk saat ini udah cukup dari hasil itu. Sekarang kita akan melangkah ke apa yang akan terjadi nanti. Jadi sebelumnya kan gue jelasin dulu. Jadi yang udah lolos otomatis ini udah dari Brazil sama Argentina, sama tim-tim Eropa. 10 tim Eropa udah dipastikan lolos juara grupnya beserta Qatar. Tinggal menunggu beberapa, ini artinya kita sudah mendapat 13 negara, masih menunggu sekitar 19 negara lagi untuk bisa lolos ke putaran final. Nah, penonton 19 negara itu kayak gimana? Jadi untuk Amerika dan juga Asia, mereka akan ada laga berikutnya lagi di bulan Januari dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Februari. Itu bulan sibuk loh. Seperti yang gue posting di Instagram gue, itu bulan sibuk karena adalah bulan dimana para pemain timnas, khusus para pemain-pemain yang dari Afrika, Asia, dan Amerika akan bertugas di negaranya. Yang Afrika akan main di Piala Afrika yang harusnya tahun ini ke tahun depan. Lalu kemudian yang Asia dan Amerika harus melanjutkan kualifikasi mereka. CONCACAF akan main sebanyak 3 match, CONMEBOL 2, sama Asia juga 2. Yaitu di bulan Januari dari tanggal 27 sampai 1 Februari. Lalu baru mereka akan melanjutkan lagi berbarengan dengan yang Afrika sama Eropa yang akan melanjutkan ke babak. Eropa akan mulai babak kedua, putaran kedua untuk playoff, dan Afrika akan memulai putaran ketiga, itu 10 besar. Nah, kita lihat gimana sih untuk playoff
playoff zona Eropa di putaran kedua. Jadi di sini formatnya dan klasmennya ya. Untuk grup yang berisi 6 tim, 2 match yang melawan juru kunci itu sudah tidak dihitung untuk menyeimbangkan jumlah match dengan tim yang dari 5 grup, yaitu 8. Nah, jadi yang dicari di sini adalah 6 tim terbaik. 6 tim terbaik akan masuk pot 1 ke pot unggulan. Di sini ada Portugal, Scotland, Italia, Rusia, Swedia, dan Wales. Sementara Turki, Polandia, Makedonia Utara, dan Ukraina bersama dengan 2 pemenang terbaik promosi Nations League musim lalu, yaitu Austria dan Ceko, juga masuk di pot non unggulan. Lalu inilah hasil bentukannya. Pot 1 ada tadi disebut Portugal, Scotland, Italia, Rusia, Swedia, dan Wales. Kemudian pot 2 ada Turki, Polandia, Makedonia Utara, Ukraina, Austria, dan Republik Ceko. Lalu pengundiannya kapan? Pengundiannya diadakan pada tanggal 26 November, which is minggu depan, hari Jumat, waktu Swiss. Babak playoff akan dibagi dalam 3 bagan, A, B, dan C. Tiap bagan akan memainkan babak semifinal tanggal 24 sampai 25 Maret. Yang direncanakan itu kemudian aturannya adalah tim pot 1 akan melawan tim pot 2. Lalu final akan dimainkan di sekitar tanggal 28 atau tanggal 29. Dan mereka akan memainkan satu leg. Jadi cuma memainkan satu pertandingan dari babak semifinal sampai final, bukan 2 leg. Lalu dari hasil pemenang di babak final terakhir di 3 bagan itu akan ketemu 3 tim terakhir yang akan lolos bersama dengan 10 juara grup dari zona Eropa. Dan perlu diingat dalam undian nanti Rusia dan Ukraina tidak akan saling bertemu karena alasan politik negara mereka yang masih konflik. Nah, baru kalau untuk zona Afrika, jadi untuk kalau penghitungan potnya UEFA berdasarkan klasmen ya, di zona Eropa berdasarkan klasmen dari 8 pertandingan terakhir. Sementara untuk zona Afrika ditentukan berdasarkan ranking terbaik mereka di FIFA. Jadi di sini karena pertandingannya udah babak 10 besar, kita lihat di pot 1 ada Senegal yang di peringkat 20 FIFA, Tunisia peringkat 27, Maroko peringkat 29, Aljazair peringkat 30, dan Nigeria peringkat 36. Lalu di pot 2 ada Mesir dengan peringkat 44, Ghana peringkat 52, Kamerun peringkat 54, Mali peringkat 57, dan Republik Demokratik Kongo yang peringkat paling buncit 67 dari semua tim 10 tim ini. Drawingnya tanggal 18 Desember 2021, pertandingannya akan home away tanggal 24 dan 28 Maret. Ya, yang direncanakan akan tanggal 24 dan 28 Maret. Ya, untuk playoff-nya mereka akan seperti itu. Sementara kalau zona Asia sebenarnya juga ada playoff, itu untuk tim dari peringkat 3 masing-masing grup A dan grup B, dan akan dicari satu pemenang. Satu pemenang peringkat 3 yang di playoff itu akan menjadi wakil Asia di playoff antar konfederasi. Jadi playoff antar konfederasi itu akan memuat satu tim playoff dari peringkat 4 CONCACAF, satu tim peringkat 5 CONMEBOL, kemudian satu perwakilan Oseania, dan juga wakil Asia dari peringkat 3 yang menang di playoff putaran keempat. Lalu kapan pengundian putaran final? Pengundian putaran final akan dilakukan pada bulan April. Gue belum tahu pasti kapan tanggalnya, tapi nanti gue update lagi. Jadi nanti kira-kira bulan April, dan nanti akan dilihat nanti ya. Selain 30 tim yang akan masuk dalam undian, nanti tim-tim yang akan playoff antar konfederasi akan bermain sudah ditentukan juga hasilnya nanti. Dan kemungkinan besar undiannya akan diadakan di playoff playoff yang terkonfederasi itu akan diadakan di berbarengan dengan pengundian putaran final Piala Dunia. Gue minum dulu deh biar nggak capek. Nah, untuk menutup, kalau banyak yang tanya, kan Piala Dunia kan bakal diadakan di bulan November Desember nih. Terus gimana nanti kalendernya? Ini buat teman-teman gue langsung kasih tahu ya. Untuk kalendernya nanti, jadi nanti bulan Juni udah pasti kosong.
bakal ada agenda apa aja, gue bocorin. Yang pertama pasti Nations League musim baru untuk CONCACAF dan UEFA. Kebetulan karena disiarin sama Mola semuanya, mereka akan bermain pada bulan bulan Juni dari tanggal 2 sampai tanggal 14 kalau nggak salah, 14 Juni, 2 sampai 14 Juni. Baru lanjut lagi nanti bulan September. Sementara yang lain, Afrika akan memulai kualifikasi Piala Afrika 2023, Asia akan melanjutkan lagi kualifikasi Asian Cup, itu khusus untuk timnas kita Indonesia, tanggal 8, 11, dan 14 Juni. Setelah paling itu aja sih agendanya, dan juga paling juga uji coba aja sih, ya, uji coba di antara tim-tim yang ada, yang untuk menguji kesiapan untuk putaran Piala Dunia, Piala Dunia. Dan oke, untuk gua itu aja beberapa review dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia yang baru saja selesai kemarin Selasa. Ya kita akan ketemu lagi, rencananya gue akan mau ngeliat apakah gue akan bikin review untuk Egy dan Witan, klubnya Egy dan Witan yang akan bermain di Liga Polandia dan Slovakia. Ya kita akan lihat nanti aja. Oke, thanks for watching.